Oke, kita mulai lagi ya. Kita lanjut sekarang nomor 21. Ruang lingkup Perpres tentang pengadaan barang jasa, salah satunya meliputi pengadaan barang jasa di lingkungan KLPD, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD ya. Jadi tidak hanya seluruhnya, tidak hanya sebagian, tapi sebagian seluruhnya ya. Oke, kemudian nomor 22 ini untuk memperkuat pemahaman terkait jenis barang jasa ya. Pilihlah jenis pengadaan. Nah, jenis pengadaannya apa ini ya? Ini untuk memperkuat analisis dalam pengerjaan soal ya. Apakah barang, apakah pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya atau jasa konsultan yang paling tepat untuk kegiatan-kegiatan atau pernyataan di bawah ini. 1. Pengadaan, perencanaan, penyusunan kurikulum dan silabus materi pelatihan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini jenis barang jasa apa nih? Nah, ini perencanaan penyusunan kurikulum, berarti ini jasa konsultan ya, karena butuh tenaga ahli. Nomor 2, pengadaan komputer dan laptop untuk pegawai di kantor pemerintah. Nah, ini komputer pasti barang ya. Nomor 3, pengadaan jasa cleaning service. Nah, cleaning service ini skillware, ini jasa lainnya. Nomor 4, pengadaan jasa penyelenggara acara atau event organizer, rapat koordinasi nasional, Rakornas. Ini event organizer, jasa lainnya ya. Nomor 5, pembangunan rumah tahanan kelas 1 sumber dana APBN. Ini pembangunan rumah tahanan, ini pekerjaan konstruksi. Nomor 6, perencanaan pembangunan gedung baru Pusdiklat, pengadaan LKPP. Perencanaannya ya, bukan pembangunannya, berarti ini jasa konsultan. Nomor 7, pengadaan software untuk desain grafis penyusunan e-learning. Nah, ini pengadaan software. Nah, software berarti sudah jadi nih, ada suka miss ini nih. Software berarti sudah jadi, berarti barang ini. Software sudah jadi, kecuali kalau kalau penyusunan ataupun pembangunan aplikasi ya. Jadi nanti yang di-hire adalah tenaga ahli. Tapi ini pengadaan software sudah jadi, berarti barang ya. Nomor 8, pembangunan mercusuar di pesisir pantai Teluk Indonesia. Pasti pekerjaan konstruksi ya, pembangunan mercusuar. Nomor 9, kajian AMDAL. Nah, kajian ya pada rumah sakit umum daerah. Kajian itu jasa konsultan karena di dalamnya tenaga ahli ya. Nomor 10, pengadaan jasa layanan internet supaya berbeda atau jasa lainnya. Nah, referensi lihat pasal 3 ayat 1 ya terkait jenis barang jasa. Oke. Lanjut nomor 23. Nah, sekarang kita masuk ke cara pengadaan. Nah, cara pengadaan itu ada 2. Swakelola atau melalui penyedia ya. Nah, cara pengadaan yang digunakan dalam pengadaan barang jasa pemerintah adalah A. Tender seleksi, bukan, ini penyedia. Kompetisi atau non kompetisi, ini juga di dalam penyedia bisa dikompetisikan atau tidak. Swakelola atau penyedia. Nah, ini yang tepat adalah C. Swakelola atau pemilihan penyedia. Darurat atau rutin, ini ya ini mah sifatnya. Cepat atau biasa, ya ini mah sifatnya juga ya. Oke. Jadi cara pengadaan yang digunakan dalam PBJP adalah swakelola atau dengan pemilihan penyedia. 24, pelaksanaan pengadaan barang jasa atau cara pengadaan pemerintah dilakukan melalui, nah ini masih sama dengan tadi ya. A. Swakelola dan atau pemilihan penyedia barang jasa. Nah, ini A jawabannya benar ya. Jadi bukan, kalau yang B pelelangan, seleksi atau tidak lelang seleksi, ini cara pemilihan. Ini pemilihan penyedia. Seleksi umum, bukan sederhana, penunjukan langsung, ini seleksi, ini juga pemilihan penyedia. Pada prinsipnya untuk pelelangan umum, nah ini juga untuk pemilihan penyedia, tapi ada bahasa-bahasa yang kurang tepat ini, nggak ada seleksi umum, nggak ada segala macam. Kompetisi atau non kompetisi, ya ini ininya ya di dalamnya ya prinsipnya ya harus ada kompetisi. Ini yang benar adalah swakelola atau pemilihan penyedia. Jadi kalau ditanya cara pengadaan itu adalah swakelola atau penyedia ya. Oke. 25, salah satu tujuan. Nah, ini bergeser ke tujuan. Salah satu tujuan pengadaan barang jasa adalah untuk A. PPDN, meningkatkan peran usaha menengah dan besar serta pabrikan nasional. Nah, nomor B ini. Nomor C, meningkatkan peran pelaku usaha kabupaten, kota, provinsi. D. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemampatan barang jasa hasil penelitian. E. Melaksanakan arahan pimpinan ya. Yang benar adalah D ya. Yang D ya. Penelitian. Yang A ini bukan hanya lokal ya. Yang B ini ya bukan menengah besar ya. Terus yang C bukan di kabupaten kota ya, tapi nasional lah. Yang D yang benar ini ya.
penelitian ya dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. Dan tolong tujuannya bisa dilaksanakan oleh kita ya. Hasil-hasil penelitian bisa dimaksimalkan. 26. Tujuan pengadaan barang jasa diantaranya adalah kecuali. Nah, yang mana yang bukan tujuan pengadaan? A. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional, betul. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian, betul. Meningkatkan keikutsertaan industri besar nasional. Nah, ini industri besar nasional ya, harusnya usaha kecil ya yang ini ya. Yang D, pemerataan ekonomi, perluasan kesempatan berusaha, betul. E, meningkatkan pengadaan berkelanjutan, betul. Oke. Yang kecuali yang salah adalah meningkatkan keikutsertaan industri besar nasional. Kalau industri besar nasional itu sudah kuat lah ya, sudah bagus ya. 27. Tujuan pengadaan barang jasa diantaranya adalah untuk menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Diukur dari aspek kualitas, aspek jumlah, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Dan itu jawabannya. Nah, itu dia tujuan ya. Materinya tujuan. Silahkan lihat di Perpres pasal berapa tujuan untuk kita lihat. Nah, ini tujuan di pasal 4 ya. Pasal 4. Nah, ini value for the money, tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia ya. Pasal 4 ada tujuan pengadaan ya. Selanjutnya nomor 28. Yang tidak sesuai dengan tujuan pengadaan barang jasa adalah mana yang tidak sesuai dengan tujuan pengadaan jasa. Meningkatkan produksi dalam negeri, PDN, betul. Ya. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, betul. C. Meningkatkan peran usaha nasional, betul. Meningkatkan peran ASN untuk menjadi pelaku usaha nasional, pelaku usaha lokal. Ya, ini yang D ya, bukan tujuan PBJ ya. Ya boleh-boleh saja sih, tapi ya bukan untuk tujuan pengadaan ya. Oke. Yang salah yang D. 29. Nah, sekarang geser ke kebijakan. Yang termasuk kebijakan dalam pengadaan bahasa pemerintah adalah A. Kebijakan yang mana nih? Meningkatkan peran pelaku usaha nasional, nah ini tujuan. Meningkatkan peran ASN, enggak juga. C. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Ya, D. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang jasa. Nah, ini yang D yang betul ya. Terus yang E, meningkatkan pengadaan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Ya, kita lihat tujuan nih. Ini ada di pasal, nah ini pasal 5 nih ya. Nah, ini e-marketplace, TIK, dan transaksi elektronik. Ya, kebijakan. Kemudian 30. Kembali ke tujuan ini ya. Yang termasuk tujuan pengadaan barang jasa adalah yang termasuk tujuan mana? A. Menggunakan teknologi informasi serta transaksi elektronik. Nah, ini kebijakan ini. Kemudian mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia. Ini juga kebijakan. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah enggak. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Nah, ini D nih tujuan ini ya. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Kita lihat ya. Nah, ini kan. Ini mana tadi? Peran pelaku usaha nasional, kita lihat. Nah, ini peran pelaku usaha nasional ya. Yang pengadaan berkelanjutan juga mungkin benar ini ya. Ya bisa juga yang tapi bukan melaksanakan ini, bukan melaksanakan ya. Bukan melaksanakan ini ya. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Oke, yang paling dekat adalah D. 31. Penggunaan aplikasi toko daring dan bila pengadaan melakukan pelaksanaan dari kebijakan pengadaan barang jasa. Nah, ini terkait e-marketplace ini. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang jasa. Ya, C ini mengembangkan e-marketplace pengadaan barang jasa. Toko daring bila pengadaan termasuk e-marketplace itu ya. 32. Pengguna aplikasi SPSE, Sirup, Sikap merupakan pelaksanaan dari kebijakan pengadaan barang jasa, yaitu apa nih? Pelaksanaan PBJ yang transparan, terbuka dan kompetitif, memperluas kapasitas kelembagaan, memberikan kesempatan usaha mikro kecil, menengah, tidak. Nah, ini D nih, menggunakan teknologi informasi komunikasi transaksi elektronik. Nah, ini yang D nih. Kebijakan ini SPSE, Sirup kan pakai teknologi informasi ya. Nah, 33. Masuk ke prinsip pengadaan. Pengadaan barang jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan pengertian dari prinsip pengadaan. Nah, ini menggunakan
dana dan daya yang terbatas ya. Ini efisien ya. Nah, ini prinsip pengadaan mana? Prinsip etika. Nah, ini. Prinsip pengadaan ya. Ya, efisien ini menggunakan dana ya yang minimum. Nah, ini lebih ke dana daya ya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dan waktu yang ditetapkan dengan menggunakan dana ditetapkan mencapai sasaran hasil kualitas yang maksimum. Nah, ini efisien. Itu efisien. Kemudian 34 pengadaan barang jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Hal ini merupakan pengertian dari prinsip pengadaan. Nah, ini sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan adalah efektif ya. Nah, sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ini adalah prinsip dari efektif ya. Dan 35 pengadaan barang jasa harus terbuka bagi penyedia jasa barang jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang jasa yang setara dan memenuhi syarat kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Hal ini adalah pengertian dari prinsip pengadaan apa? Efektif efisien bukan, transparan bukan ya. Ini lebih ke terbuka ya, terbuka dan bersaing ya, terbuka dan bersaing ya. Oke, karena ini lebih ke bahwasanya ini siapapun boleh ya, siapapun boleh yang memenuhi persyaratan dan melalui persaingan yang sehat ya. 36 semua ketentuan dan informasi melalui pengadaan berjasa termasuk syarat administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Hal ini merupakan pengertian dari prinsip pengadaan yaitu transparan ya, bukan terbuka ini. Jadi transparan itu bisa dilihat, bisa diketahui di dalamnya nih. Ya. Kalau terbuka itu lebih ke pembatasan tadi ya. Nah, oke. 37 memberikan peluang yang sama bagi semua calon penyedia barang jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan pada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun. Hal ini merupakan pengertian dari prinsip pengadaan adil ya. Pasti adil ya. Adil. 38 harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip secara ketentuan yang berlaku dalam pengadaan jasa. Hal ini adalah ketentuan dari prinsip pengadaan akuntabel ya. Nah, ini akuntabel sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan PBJ sehingga dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel ya. 39 menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara termasuk ke dalam ini adalah etika pengadaan, menghindari dan mencegah kebocoran ya. Kita lihat etika pengadaan ini di pasal 7 ya. Nah, ini tertib, tanggung jawab, profesional, mandiri, menjaga kerahasiaan, tidak saling mempengaruhi ya, bertanggung jawab atas segala keputusan. Nah, menghindari pemborosan dan kebocoran ya. Ini di pasal 7 ya, etika pengadaan. Oke. Kemudian 40 yang tidak termasuk etika mana? Yang tidak termasuk etika A. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat, masuk ini. B. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan tertulis pada pihak yang terkait, masuk ini. C. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, masuk ini. D. Tidak menghambat atau menghalangi tugas sesama ASN. Nah, ini bukan etika lah, itu bukan etika pengadaan ya, ini mah etika umum lah. Ini yang D ya. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan undang dan atau kolusi. Nah, ini masuk etika. Nah, jawabannya adalah D. Tidak menghambat, menghalangi tugas sesama ASN. Ini mah etika berteman ya. Jadi jangan teman tapi makan ya. 41. Ini abaikan aja nomor 41 ini ya. Kayaknya agak bias ini ya. Kita abaikan nomor 41 ya. Oke, nomor 41 kita abaikan karena bias, loncat ke nomor 42 ya. Yang termasuk coy adalah, nah ini mana coy lagi ya. Personel inti pada suatu badan usaha merangkap pada personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender seleksi yang berbeda. Ya kalau berbeda sih nggak apa-apa, bukan coy ya.
Pengurus koperasi simpan pinjam di desa merangkap sebagai PPK pada PBJ di kementerian. Ya dia sebagai pengurus koperasi di desa nggak apa-apa dia sebagai PPK di kantornya, tidak termasuk coy. C. Konsultan pengawas dalam pekerjaan konstruksi, bukan bertindak sebagai pelaksana konstruksi yang diawasinya ya. Nah ini kecuali pekerjaan terintegrasi ya, termasuk coy ini. Kemudian direksi dari suatu badan usaha merangkap sebagai direksi pada badan usaha lain. Nah ini mengikuti tendensi yang sama. Nah ini coy ini. Menghindari atau mencegah penyaguan. Nah ini benar masuk ya. Kita lihat tadi coy apa ini. Nah ini. Semuanya ada di sini ya. Oke. Konsultan perencana atau pengawas bertindak sebagai pekerjaan konstruksi ini coy ini ya, kecuali kalau pekerjaan terintegrasi. Nah ini lihat ini yang C ini konsultan pengawas, berarti ini terintegrasi maksudnya nih. Nah ini terintegrasi maksudnya nih. Nah gini ya, koreksi ya, koreksi. Konsultan pengawas yang terintegrasi bertindak sebagai pelaksana. Nah ini tidak coy kalau pekerjaan terintegrasi. Nah yang coy yang D ini ya. Oke, P3 yang termasuk coy adalah, nah mana termasuk coy, masih coy juga, anak perusahaan BUMN menjadi pengembang sistem pengadaan elektronik. Istilah tidak ada dalam Perpres ya. Istilah PPK menjadi pelaksana pengadaan dari suatu KLPD, boleh-boleh saja. Anak kepala daerah mendaftar ke LPS daerah di mana kepala daerah tersebut menjabat, boleh-boleh saja. D. Kepala lembaga merangkap menjadi pimpinan pada kementerian lainnya. Ya ini mah bukan masalah pengadaan. Pengurus koperasi LKPP menjadi penyedia makan minum pada pengadaan LKPP. Nah ini D ya, nih coy. Pengurus koperasi nggak boleh menjadi pejabat pengadaan ataupun pemasok pengadaan ke kantornya ya, ke dinasnya gitu ya. 44. Nah ini geser ke pelaku yang termasuk pelaku pengadaan yang diatur dalam peraturan pengadaan pemerintah. Salah satunya adalah kepala dinas nggak ada, sekjen nggak ada, fungsional pengadaan nggak ada, penyedia yang diatur ya dalam pelaku pengadaan ya. 45 yang tidak termasuk pelaku pengadaan diatur dalam Perpres, salah satunya adalah yang tidak termasuk PA, PPK masuk, Pokja masuk, pejabat pengadaan masuk. Nah PPHP nih yang E nih, panitia pejabat penerima hasil pekerjaan sudah dihapus dalam Perpres baru ya. Sorry. Nah tadi 46 menetapkan saksi daftar hitam adalah wewenang dari PA ya, pengguna anggaran ya, saksi daftar hitam. 47 menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan penyelenggara swakelola, menetapkan menteri teknis, serta menetapkan tim juri ahli untuk pelaksanaan urusan koreksi adalah wewenang dari PA juga ya, masih tugas PA. Kemudian menetapkan penunjukan langsung untuk tender seleksi ulang gagal adalah wewenang dari pengguna anggaran juga. 49 menetapkan perizinan pengadaan, menetapkan pengumuman RUP adalah wewenang dari PA juga. Oke, satu lagi ya. Pelaku yang menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode tender, penunjukan langsung, purchasing untuk paket pengadaan dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 100 miliar. Di atas 100 miliar yang menetapkan pemenang adalah PA. Nah, itu tugas dari PA ya, kita lihat. Tugas dari PA. Nah, ini pelaku. Nah, tugas PA ini ya, tugas PA. Nah, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, perjanjian, perencanaan pengadaan, menetapkan yang bikinnya PPK ya, perencanaan, mengumumkan RUP, konsolidasi pengadaan, menetapkan penunjukan langsung untuk tender seleksi ulang gagal, daftar hitam, kemudian membuat fungsi pengadaan ya, ya bukan organisasi ya, tapi yang melakukan pengadaan, PPK, penyelenggara swakelola, pejabat pengadaan, PJPHP sudah dihapus, tim teknis, tim juri atau ahli, menyatakan tender seleksi gagal dan menetapkan pemenang untuk di atas 100 miliar atau konsultan di atas 10 miliar. Itu tugas dari pengguna anggaran ya. Oke, cukup 50 dulu, kita istirahat dulu. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.